Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, biar kita tambah semangat di pagi hari ini, mari sama-sama kita tepuk semangat yang akan dipimpin oleh teman kita Aditya. Maka beliau dipersilakan. Tepuk semangat. Alhamdulillah, semangat sekali murid Ustaz ini. Selanjutnya kita akan bertanya pada teman-teman tentang apa sih yang teman-teman ketahui tentang kemiskinan itu. Apakah kemiskinan itu tolak ukurnya hanya sebatas tidak mempunyai uang? Kira-kira ada yang bisa bantu jawab Pak teman-teman? Ya, kepada Adan Ihsan. Ya, kemiskinan tidak hanya berarti tidak memiliki uang, tetapi juga keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tinggal yang layak, dan tempat kerja. Orang miskin seringkali sulit mengakses layanan setiap penting yang dibutuhkan untuk hidup sejahtera. Baik, tepuk tangan kepada Adan Ihsan. Kita bisa lagi kita jawabannya kepada saudara Edi untuk membacakan jawabannya. Contoh kemiskinan bisa dilihat dari pengamen, pemulung, atau tetangga yang sedang mengalami kebutuhan hidup. Sikap kita seharusnya tidak meremehkan atau meniru mereka, tapi menunjukkan empati, menghormati, dan mengerti sesuai kemampuan. Alhamdulillah, tepuk tangan buat teman Edi. Ya teman-teman ya, jadi kemiskinan itu bukan hanya tolak ukur tidak mempunyai uang, namun kita yang mempunyai uang juga harus ada sifat empatinya. Empati sosial yang baik kepada mereka, jangan sampai kita memikirkan mereka. Nah, nanti Ustaz akan menjelaskan tema kita hari ini, yaitu tentang zakat teman-teman. Nah, kira-kira di sini saya ingin menyampaikan tentang apa sih tujuan dan manfaat dari zakat itu tersebut. Kira-kira ada teman-teman yang tahu? Ya, untuk membersihkan hati kita untuk Allah mencucikannya. Baik, tepuk tangan, bagus sekali ya. Benar sekali teman-teman ya. Zakat itu tujuannya itu untuk membersihkan harta kita, mensucikan diri kita. Karena di dalam harta kita tersebut ada hak orang lain yang harus kita berikan. Jadi teman-teman, jika sudah sampai nisab ataupun haulnya, silakan untuk mengeluarkan zakatnya nanti. Insyaallah bentar lagi kita akan masuk bulan puasa Ramadan. Nah, disitulah tempat kita salah satunya mengeluarkan zakat kita, itu zakat kita. Nah, apa sih manfaatnya yang bisa dirasakan dari zakat tersebut? Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari zakat tersebut. Ya. Salah satunya dengan adanya zakat ini banyak para tetangga yang miskin, para janda, para orang tua itu terbantu dengan adanya zakat. Ya. Apalagi zakat mal. Tentu dengan adanya zakat mal banyak orang-orang miskin, para janda dan sebagainya itu bisa terbantu dengan adanya zakat mal. Misalkan janda punya suami sudah tua, bekerja sudah nggak bisa lagi, datang saudara Robi
memberikan zakat malnya, misalkan 500.000, kan sudah tidak bisa didapatkan manfaat dari zakat tersebut. Jadi manfaat zakat ini sangatlah luas ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita setelah Ustaz memberikan tadi pertanyaan dan jawaban tentang manfaatnya zakat, teman-teman coba minta kesediaannya kepada teman kita Gabriel untuk membacakan ayat tentang zakat di surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Bisa tolong membacakan ini artinya? Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Ya, jadi teman-teman ya, jelas sekali perintah untuk zakat itu di Quran surah Al-Baqarah, dan tunaikanlah sholat. Setelah sholat ada perintah sholat. Setelah itu teman-teman kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan zakat. Jadi zakat inilah sangat-sangat penting ya, sangat penting untuk kita tunaikan. Setelah tadi di zakat itu ada hak orang-orang miskin yang Allah titipkan lewat kita. Siapa tahu nanti ada yang dari kita ini ada yang jadi orang kaya. Jangan lupa untuk berzakat. Oke, setelah ini kita akan berdiskusi kelompok. Silakan teman-teman diskusikan dengan temannya tentang pengertian zakat, syarat zakat serta pembagian zakat. Nanti teman-teman akan kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kita nanti teman-teman akan mempresentasikan di depan ya. Udah teman-teman, silakan diskusi dulu. Boleh buka kitabnya ya, kitabnya kita ada. Apa sih pengertian zakat itu dan manfaat syaratnya serta pembagian zakat itu harus teman-teman ketahui. Jadi kita diskusi sama-sama nanti. Sebagian mencatat, yang lain boleh mencari. Sebagian mencatat ya.
Oke teman-teman, sudah ada hasil dari diskusinya? Baik, kalau sudah ada, Ustaz minta masing-masing kelompok nanti untuk mempresentasikan di depan ya. Nanti kita lihat apa sih hasil diskusi yang dari teman-teman buat tadi. Pada kelompok 1, kelompoknya Ihsan, segera mohon ke depan untuk mempresentasikan. Boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang zakat, yaitu zakat dan syarat zakat dan jenis-jenis zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, serta menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, terutama kepada orang yang membutuhkan. Dengan berzakat, harta menjadi lebih berkah dan bermanfaat bagi masyarakat. Seseorang diwajibkan membayar zakat apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu beragama Islam, sudah balik dan berakal, serta memiliki harta milik sendiri. Selain itu, harta tersebut harus mencapai batas minimal yang disebut nisab dan dimiliki selama 1 tahun atau haul, kecuali zakat fitrah yang tidak mensyaratkan haul. Zakat juga terbagi menjadi 2 jenis utamanya. Pertama, zakat fitrah yang diwajibkan dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta seperti uang, emas, hasil usaha, dan penghasilan apabila tidak memenuhi ketentuan syarat. Melalui pelaksanaan zakat, umat Islam tidak hanya melaksanakan perintah agama, tetapi juga berperanan aktif dalam membantu kemiskinan dan meningkatkan pemberdayaan sosial di lingkungan masyarakat. Baik, mari kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan untuk mulai ke depan duduknya. Oke, selanjutnya tentang kesediaannya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terkait pengertian zakat, syarat zakat, dan pembagiannya. Pada kelompok 2 dipersilakan untuk ikut depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, serta menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, terutama kepada orang yang membutuhkan. Dengan menjaga harta menjadi lebih berkah dan bermanfaat bagi masyarakat. Seorang diwajibkan membayar zakat apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu beragama Islam, sudah balik dan berakal, serta memiliki harta sendiri. Selain itu, harta tersebut harus mencapai batas minimal disebut nisab dan dimiliki selama 1 tahun atau haul, kecuali zakat fitrah yang tidak mensyaratkan haul. Zakat terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ibadah puasa. Kedua, zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan di atas setiap uang, emas, hasil usaha, dan penghasilan apabila telah memenuhi
ketentuan syariat. Melalui pelaksanaan zakat, umat Islam tidak hanya menemukan permintaan agama, tetapi juga berperan aktif dalam membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Baik, baik, kita tepuk tangan para peserta. Silakan duduk. Jadi teman-teman, setelah kita belajar tentang zakat, kita simpulkan tentang pengertian zakat sangat luas melalui tentang zakat itu tadi. Setelah disampaikan kepada teman-teman, dengan pelajaran hari ini, saya harapkan teman-teman nanti bisa terapkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan ketika nanti mempunyai harta yang lebih, mampu, jangan lupa untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Setelah itu, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dimengerti oleh teman-teman